diberikan kenikmatan berupa keimanan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nikmat iman kadang-kadang kita tidak merasakan, kurang bisa merasakan tentang hakikat nikmatnya iman. Karena iman ada di hati kita, dan hati kita tentunya berbolak-balik. Keimanan seseorang itu ada kalanya sangat baik, tinggi sekali, ada kalanya menurun keimanannya, ada keimanannya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita diberikan kekuatan untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan amal ibadah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah yang merupakan hakikat dari hamba Allah yang bertakwa. Hadirin rahimahullah, pada saat ini kita melanjutkan mengkaji kitab-kitab hadis yang sampai pada bab yang keempat, al-babur rabi fi fadilatis sholati ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperhatikan pada bab 4 kita mempelajari tentang keutamaan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu dari nabi dan rasul yang wajib kita imani, ya, yang wajib kita percayai. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Nabi Muhammad adalah hamba Allah, manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya, menyempurnakan akhlak. Innama bi'itsu liyutammima makarimal akhlaq. Hamba Allah yang merupakan hamba pilihan, yang bukan hanya manusia saja yang hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan malaikat pun bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saking utamanya kita bersolawat kepada Nabi, dalam sebuah hadis disebutkan pada pelajaran kemarin, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mengucapkan sholawat kepada Nabi sekali saja, itu diganjar 10 kebaikan akan didapatkan. Ya, 1 dibanding 10. Kelanjutannya, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra 10 kali, maka Allah akan membalas dengan 100 kebaikan. Ya, 10 diganjar 100 kebaikan. Kelanjutannya
barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 100 kali, maka diberikan 1000 kebaikan. Ya. Barang siapa yang bersolawat sebanyak 1000 kali, maka Allah membalas dengan ganjaran berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking utamanya Nabi Muhammad SAW, ya, makanya kita tentunya berharap dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, nanti barokahnya akan sampai kepada kita semua dan kita nanti akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan dari hadis di bab 4, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ladawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawi manasya salatan iku lali sapa wong ing maca selawat alayya ing kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad akhta'a tariqal jannah, mongko teman-teman luput sapa wong tariqa ing dalan al jannati, swargane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apabila kita lupa mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka sungguh kita termasuk bagian orang-orang yang telah salah dalam menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum 'ala shalah. Lan terus sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi, sesungguhnya sak temene menungso iku kelawan syafaat ingsun ing dalem dina kiamat iku luwih apik ing atase ingsun apa maca shalawat. Barang siapa yang atau sesungguhnya manusia yang paling utama bagiku di hari kiamat adalah manusia yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bagian termasuk dari umatnya Nabi Muhammad yang termasuk umat yang utama, ya, pada hari kiamat nanti, dengan usaha kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita kurang paham lakosin membaca sholawat, lakosin sholat waktu sholawatan, membaca sholawat, membaca ibadah, membaca berjanji. Apakah Nabi Muhammad butuh dibacakan sholawat? Ya. Pada hakikatnya Nabi Muhammad adalah manusia pilihan yang termulia. Ya. Kita yang butuh atas syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara kita berikhtiar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutannya hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dhunubahu kulliha. Man shalla utawi sapa
kelawan petang puluh oponi andalan membaca sholawat pada malam Jumat 40 kali mahabbahu dunubahu kullaha mongko Allah bakal wasallam sebanyak 40 kali di dalam semalam itu, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya Allah, dosa-dosanya Allah itu yang sudah dilakukan. Jadi kita sudah memahami apa yang menjadi keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di hadis yang terakhir di bab 4 ini dijelaskan bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 maratan wa lam yamut hatta yubasyara bil jannah. Ya. Man shalla sallallahu kang maca sholawat ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahidatan kelawan siji sallallahu alaihi mongko paring rahmat sapa Allah taala alaihi ing atase wong kang maca sholawat wa malaikatuhu lan nyunaken pangapura sapa para malaikat isina kelawan rangka andalan walam nyambut lan ora mati sapa wong hatta yubasyira bil jannah hingga den paringi swargane Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah ini pahalanya banyak membaca sholawat. Jadi orang yang membaca sholawat 1 kali maka Allah mengutus malaikat untuk mencatat kebaikan 20 kali dan tidak akan meninggal orang yang membaca sholawat itu sehingga Allah paling bukan termasuk hambanya Allah yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sepi, dalam keadaan bersama-sama ataupun dalam keadaan sendirian. Kita selalu mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ayo sebelum kita pindah ke bab berikutnya, kita membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu keutamaan ilmu dan ulama. Sing lanang wis nyaut. Keutamaan ilmu dan ulama. Ya, bab pertama. Bab yang kedua kemarin membahas tentang apa? Fadilahnya
keutamaan mengucapkan apa di? Mengucapkan la ilaha illallah. Bagus. Masih ingat. Baik sing lanang. Bab yang ketiga. Al-bab salis, keutamaan membaca apa? Ya, betul. Membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab keempat membahas tentang keutamaan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamis utawi bab kang kaping 5 fi fadilatil iman. Iku tetep ing dalem nerangaken keutamaane iman. Ya, iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bi qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Al-imanu utawi iman iku ma'rifatun ma'rifat bil qalbi ana ing ati wa qaulun bil lisani lan den ucapaken kelawan lisan wa amalun bil arkani lan diamalaken kelawan pira-pira anggotane badan. Ya. Terjemahannya, iman adalah mengetahui, mempercayai dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan amal perbuatan. Jadi orang yang iman itu harus yang pertama adalah mengakui di dalam hati, ya. Kemudian diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Apa yang dilaksanakan dengan perbuatan itu? Yaitu ajaran syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak cukup wong iman itu terus nek percaya tok. Ya percaya anane Gusti Allah. Tidak cukup. Tapi harus diucapkan dengan lisan. Ya, diucapkan dengan lisan, perkataan. Ya. Setelah diucapkan maka harus dilakukan dengan melakukan amal perbuatan. Ya. Iman kepada Allah. Rukun iman itu ada berapa sih? Rukun iman ada berapa? Zuna. Ada 6, Andin ada 6. Ada lagi rukun iman ada berapa? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa ada 6, betul sekali. Ya, dulu banyak ujian-ujian seperti itu mengingatkan kita kepada rukun iman. Ya, rukun iman ada 6 itu. Iman kepada Allah, iman kepada Billahi wa malaikatihi, malaikatnya Allah. Ya, malaikat yang wajib kita imani ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 10 pinter. Ya. Apa saja malaikat yang wajib kita imani? Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu sampai ke 10. Harus dihafalkan, harus difahami, harus diingat-ingat. Ya. Kemudian waktu bihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Iman
Kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? Al-Quran sampai seterusnya masuk ke akhirat. Warusulihi Rasul Allah, termasuk tadi yang terakhir Rasulullah yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari kiamat. Wabil qadri khairi wa syarrihi, ketentuan Allah berupa qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita imani. Ya. Jadi al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu ma'rifat, iman itu adalah mengetahui, meyakini di dalam hati, wa qaulun bil lisani, dan mengucapkan kelawan lisan, diucapkan dengan ucapan, wa amalun bil arkani, dan mengamalkan dengan berbagai amal perbuatan. Ya, itu hadis yang pertama, kitab 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun. Iman iku utuh. Iman itu telanjang. Iman itu ya istilahnya utuh. Wa libasuhu, utawi penganggone iman iku at-taqwa. Iku takwa. Wa zinatuhu al-haya'u, lan utawi pemahese iman iku haya. Itu haya itu apa? Haya itu wirang. Haya itu apa ya? Ya wirang. Jadi iman itu rupa telanjang. Orang itu dikatakan iman ya apabila dia menyempurnakan dengan pakaian yang berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memperbaiki keimanan itu diperlukan al-haya, ya, wirang, malu. Ya. Maka orang yang beriman harus punya malu. Malu untuk berbuat yang tidak baik. Bertakwa, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, perintahnya Allah itu apa saja? Ini yang harus kalian implementasikan di dalam kegiatan, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian sebagai anak, ya, sebagai anak-anak ini punya cara untuk mempraktekkan iman, melaksanakan perintah Allah. Ya, itu banyak sekali. Di antaranya satu, ya, selain beribadah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sholat, berupa puasa, yang tidak kalah penting kewajiban kalian sebagai anak adalah menghormati apa? Orang tua. Menghormati orang tua itu bagian daripada mengimplementasikan, mewujudkan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat sekitar. Menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, ya. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Menghormati orang tua itu bagaimana caranya? Banyak sekali. Mengikuti apa yang diberitakan orang tua. Mas, itu ojo dalu-dalu. Itu juga termasuk perintahnya orang tua. Ya, ojo boleh main belajar sinau. Waswayai adzan dan kamu sholat dan adzan dan sholat jamaah itu termasuk bagian dari perintahnya orang tua yang harus kamu ikuti.
mesti kamu laksanakan. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kamu lakukan dalam rangka untuk mempraktekkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan kadar kemampuan kalian masing-masing. Anak-anak hadirin rahimahullah, sudah jam 6:10. Bahasa tentang iman kita lanjutkan pada pertemuan hari besok. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa melaksanakan amal ibadah di hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengaji ini sehingga kita mendapatkan barokahnya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kok tadi apa juga? Loh, apa jatuh? Tidak. Oke, mau dia gara-gara apa?